Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi pada kesempatan kali ini dari kelompok 7 ingin melakukan wawancara tentang yang berkesinambungan dengan salah satu matkul kita yaitu kewirausahaan. Iya. Di anggota kelompoknya ada saya sendiri, Ahmad Fatih Satriani dengan NIM akhir 2120. Saya Muhammad Aswaidi dengan NIM akhir 2155. Saya Fadil Faisal Akbar dengan NIM akhir 2065. Dan saya Ditya Maulana Hakim dengan akhir NIM 2019. Dari kesempatan kali ini kita akan mewawancarai narasumber kita, yaitu boleh diperkenalkan dengan ibu siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli Setiawati. Saya ibu dari 2 orang anak putra. Kebetulan yang di sebelah kanan saya ini adalah putra kedua saya, dan ini tugas bersama teman-teman putra saya. Saya tinggal di Jember. Bisnis saya alhamdulillah kecil-kecilan, nggak terlalu besar, nggak besar, ke bisnis rumahan, bergerak di bidang kue yaitu cake. Karena kenapa cake? Karena saya suka makan cake. Cake apapun saya uji coba, jika rasanya enak bagi keluarga saya, terus saya launching untuk jual. Sekian perkenalan dari saya. Awal mulanya tuh Mama nih buka usahanya tuh alasannya apa selain suka? Terus biasanya siapa aja itu pelanggannya yang dan paling sering beli gitu waktu sering order? Awalnya iseng bikin kue karena memang suka bikin kue. Terus dibikin story WhatsApp gitu. Ternyata ada teman yang suka juga makan cake. Jadi beliau ini adalah pelanggan pertama saya untuk berjualan cake ini. Awalnya tidak ada rencana mau jual atau mau produksi, hanya suka aja. Dari muda saya suka belajar cake ya, karena saya tinggalnya di desa ya, jadi cake-nya itu ya ala-ala orang desa gitu. Hanya saya rubah waktu saya pindah ke sini, urbanisasi ini ceritanya. Saya ubah merek-merek bahannya. Kalau di desa itu kan bahannya ala kadarnya, seadanya di foto terdekat. Jadi saya pindah ke sini, saya dekat kota, saya belajar sesama teman yang memang suka juga, bukan penjual juga, tapi suka bikin kue. Jadi saya tanya, kalau bikin ini merek, maksudnya saya butuh bahan pengembang nih, yang bagus apa Mbak? Gitu. Jadi oh ini, nanti sama belanja ke toko ini bahannya bagus-bagus gitu. Jadi dari situ saya coba tanya ke penjual yang bahan yang bagus, yang manfaat. Akhirnya saya uji coba, ternyata saya cip ya, saya uji coba ke keluarga juga, ternyata mereka oh yang bilang enak. Kalau sudah ada yang bilang enak, baru saya berani posting. Nah, itu dari iseng posting itu, teman saya mikir, coba Mbak, aku coba mau jual kan, oh jual apa enggak ya, ya deh gitu, karena dipaksa. Awalnya saya dipaksa, ayo Mbak, aku kepingin tahu rasanya. Kalau dikasih kan sungkan ya, maunya saya kasih aja, oh enggak jangan gitu, hanya beli. Ya itu sudah, pelanggan pertama adalah sahabat saya sendiri, Mbak Yuni itu pecinta. Jadi sampai sekarang pun kalau saya punya resep baru, beliau pasti orang pertama yang membeli, mengicip. Beliau sudah dari itu, awalnya dari itu. Ke situ. Berarti pelanggan-pelanggannya tahunya dari story WhatsApp jenengan. Ya benar. Biasanya tuh saya selain WhatsApp, kalau saya ada acara kumpul-kumpul teman-teman gitu, bawa kue bikinan saya. Jadi mereka
Gitu mulut. Iya, kok enak ini dijual. Kalau yang nggak tahu kan, tanya ini dijual apa enggak? Iya dijual. Selanjutnya mereka pesan beli. Gitu. Mungkin sekarang enggak, mungkin nanti kalau mereka ada acara, ingat. Oh iya, dulu itu kayaknya jual kue gitu. Jadi Jadi, pelanggannya semakin banyak dari cara itu juga. iya benar. Secara tidak langsung apa promo. Promosi Promosi. Iya, benar-benar. Terus selama jualan kue ini, apakah ada keluhan atau saran yang paling sering disampaikan oleh pelanggan-pelanggan itu? Insya Allah selama saya jual ini kalau keluhan sih belum ada ya, baik dari rasa, harga. Cenderung kalau harga mereka itu memahami ya, mereka tuh mesti bilang, iya ada rasa, ada harga mbak, bilangnya gitu. Kalau kemasan saya, kadang saya belum punya kemasan yang bagus, misalkan ada teman, mbak kemarin aku beli kue ke tempat mana gitu, coba sama kemasannya nyontoh itu gitu. Belinya di mana? Awalnya memang nggak ada di sini. Saya jualan tuh pakai kotak kemasan biasa. Karena dari masukan itu Ya itu. punya ide cari di Shopee. Nah, terus saya belinya dulu itu zaman dulu belinya di Shopee. Terus lama-kelamaan di Jember ternyata ada. Akhirnya beli. Kalau kemasan. Kalau rasa, insya Allah selama ini nggak ada yang komplain kalau rasa yang setelah saya beli. Kalau ide, nah kalau ide sering masuk. Mungkin mereka sudah pernah beli di tempat lain, saya belum bikin seperti itu. Mereka nyaranin, coba mbak bikin kayak ini. Saya carilah resepnya dulu. Oh iya, saya cari resep, saya uji coba, saya coba sampai menemukan rasa yang pas. Dan orang yang selalu saya mintain pendapat atau yang saya kasih icip pertama adalah suami saya, ayahnya ini. Kalau beliau sudah bilang iya enak, oh berarti enak sungguh. Saya kasih ke tetangga dulu, tetangga, oh iya enak. Nah baru saya posting, saya kasih tahu teman yang ini yang ngasih ide ini, baru beliaunya pesan, coba mbak order. Jadi ya gitu, belajar terus dan belajar dari banyak sumber. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana sih caranya Ibu tahu apa yang konsumen sukai dan inginkan terkait produk kue yang Ibu buat dulu? Biasanya saya sering buka sosmed, saya sering buka apa tuh IG, saya sering buka di apa ya itu TikTok, terus itu loh di laman-laman toko-toko kue itu saya sering buka-buka apa sih yang sekarang mereka banyak produksi kue gitu. Jadi saya pelajari juga, tapi banyak juga ya saya belajar dari story teman-teman. Kebanyakan kalau ibu-ibu itu kan habis waktu mereka beli ke suatu tempat kan Ya, di posting. ya di posting. Jadi saya kepingin ini penasaran kue apa sih ini, yang ini saya tanya, saya cari di Google resep-resepnya itu, saya uji coba dan uji coba. Berarti selain dari media sosial atau internet, jadi dari teman atau keluarga sendiri juga apa kayak memberikan ide atau inovasi buat teman kulinya gitu. Betul. Wah, iya. Dari tadi kan kayak belum dijelasin nih kayak kuenya apa aja sih yang udah ibu jual, kayak Terus ya, ya maksudnya kue apa aja yang pernah ibu iya, jual, varian-variannya. varian-variannya. Hah? Sama yang paling sering pakai tuh apa yang paling disukai itu apa? Iya, lupa. Saya tuh punya cake ori. Cake ori itu ya original biasa itu. Terus ada rasa pandan, rasa keju, coklat,
eh, ini mocha kurma, mocha kurma. Itu varian kue yang Bulet. bulet itu. Ya Oh, bulat ya. kayak ban gulung-gulung Ya, gitu, tapi yang kecil. sama tapi beda-beda rasa. Ya betul, beda Oh, rasa. iya. Itu bukan hanya dari warna ya, tapi memang rasanya Dan beda. memang rasanya beda. Iya. Hmm. Rasanya beda, warnanya beda, rasanya juga beda, resepnya pun juga beda. Jadi ibu itu jualnya hanya untuk kue yang bulat itu aja atau ada varian lain yang bikin kue atau kue kayak dengan pasar gitu? Bulat. Ada kue yang bulat. Iya. Dari sekian banyak kue yang ibu jual dan varian rasa yang beda-beda tadi, yang paling best seller dari ibu yang sering dipesan itu apa? Yang best seller itu nomor 1 itu mocha kurma. Mocha kurma. Hmm. Sama ini putih telur. Oh iya putih telur, tapi Putih itu telur. anu ya, limited edition. Ya, Itu varian limited namanya. Iya, putih telur. putih telur. Karena kan ada rasa anu pisang, cake pisang. Nah, cake pisang itu kan bahannya itu telurnya yang diambil hanya kuningnya. Nah, putihnya nggak dipakai kan? Nah, putihnya itu saya bikin cake putih telur. Jadi tanpa kuning telur Ah, nih. iya. Jadi itu dimanfaatkan, dikumpulin. Kan kalau menurut saya nih ya, kalau dari bikinan sendiri, maksudnya putihnya itu dari telurnya sendiri itu kan lebih bening gitu. Bukan kan ada di pasar tuh putih telur yang memang dijual di pasar-pasar. Nah itu kok saya khawatir itu kurang bagus kualitasnya. Jadi saya nggak pernah beli putih telur di toko. Jadi nunggu produksi pisang dulu, jadi putih telurnya dikumpulin, jadi saya bikin cake putih telur, makanya limited edition ini. Cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Dan itu nggak selalu ada ya? Iya, nggak selalu ada. Jadi juga termasuk inovasi ya, Iya. menggunakan bahan-bahan yang mungkin Nggak dipakai gitu Iya, istilah. benar. Ya itu saya juga, putih telur ini buat apa ya, masa mau dimakan keluarga nggak ada yang mau putih telur diolah. Pernah juga sih saya olah jadi masakan, nggak suka kalau putih telur diapakan ya searching putih telur bisa dipakai apa, oh ternyata dipakai cake, ternyata semuanya suka. Kalau best seller yang untuk konsumen lainnya itu yaitu cake mocha kurma, karena kan mocha ya, mocha itu kan cenderung dipakai untuk orang-orang yang diet, Ya, ya. diet untuk diet. Terus manisnya itu kan dari kurma, pure kurma, tanpa pemanis lain, tanpa gula, tanpa milk, tanpa susu. Jadi itu lebih aman untuk yang diet. Ya itu awalnya ada ceritanya juga tuh. Ada teman dia diet, dia bilang gini, saya kepingin makan rotinya Mbak, tapi saya diet. Kan mesti ditanya, komposisinya apa ini? Ini tepung terigu. Aduh aku nggak bisa Mbak pakai tepung terigu. Apa ya? Ada sih Mbak tepung, dia nggak tahu tepung yang untuk diet. Akhirnya saya searching, untuk ternyata mocha. Saya nggak bisa pakai gula. Searching lagi, nggak searching, nggak ketemu sih searchingnya. Saya punya kurma, pasti kurma ini bisa dipakai untuk kue. Akhirnya searching, apakah bisa kurma buat kue? Akhirnya bisa diolah, diuji coba. Itu adalah penemuan saya sendiri tanpa ada di Google. Bagaimana saya bikin itu kue jadi manis, pas rasanya, lembut. Itu adalah akhirnya teman saya yang pesen ini cocok. Akhirnya itu resep yang saya pakai untuk mocha kurma. Terus gimana proses mama itu menentukan bentuk jenis kemasan yang cocok itu supaya menarik tapi harganya tetap masuk di kantong, tetap ramah? Ya lihat-lihat di itu lagi, di sosmed lagi. Sosmed lagi, kebanyakan kalau produksi rumahan itu hanya pakai dus yang seperti apa, yang harganya itu enggak
nggak terlalu mahal lah gitu. Jadi saya harus, oh ternyata hanya cukup seperti ini, kotak biasa, kadang tengahnya itu yang transparan gitu. Jadi nggak yang terlalu mewah gitu, karena kan kotak mewah menentukan harga kan. Nah, jadi saya tuh nggak mau, karena mungkin pola berpikir saya apa yang perhitungan ya, karena saya berpikir gini, kotak ini kan nggak bisa dipakai, dibuang kan. Buat apa mahal-mahal beli kotak, kan lebih baik mahal beli makanannya, Iya. beli isinya gitu. Kalau isinya B aja terus kemasannya yang bagus kan kasihan pembeli gitu. Saya sendiri juga kalau beli suatu makanan lebih suka yang kemasannya biasa tapi isinya itu yang enak gitu. Kalau dua-duanya enak, makanya isinya enak, kemasannya bagus, ya nanti agak gini juga harganya mahal kayak gitu ya. Jadi ya cukup yang sederhana tapi yang enggak jelek-jelek amat lah. Jadi apa kemasannya yang seperti target audiensnya itu yang menengah gitu. Iya, Bukan betul, yang betul. Kaya-kaya. Enggak, buat enggak. pamer gitu. Iya, enggak. Yang biasa aja gitu. Ya sih mungkin itu aja ya. Baik. Terima kasih untuk Mama yang sudah meluangkan waktu. Terus untuk teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih juga teman-teman Bu dosen yang menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kami izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.